Oke, halo semuanya, teman-teman dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di live Instagram Pajak Smart, membahas pajak ya. Temanya dikejar pajak sampai kiamat. Oke, teman-teman seperti biasa ya, saya perlu disclaimer dahulu di awalnya ya, bahwa uh, semua yang saya sampaikan di video ini dan di seluruh universe-nya Pajak Smart ini adalah pendapat pribadi gua 100% gitu ya guys. Ini semua bukanlah kajian akademis, tidak dapat juga dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku gitu teman-teman. Ya, jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya. Dan teman-teman, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya, yang punya izin gitu, tetapi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak gitu teman-teman. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya referensi Anda dalam menyelesaikan masalah pajak Anda gitu. Karena kan masing-masing kita punya kasus-kasus yang berbeda-beda gitu teman-teman. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang masalah Anda. Nah, awan akan tersedia secara gratis, secara langsung teman-teman di live Instagram di sini Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan bagi teman-teman yang perlu diskusi private dengan saya, Anda bisa hubungi ke www.lembagabantuanpajak.com ya. Di sana tempat kita membantu teman-teman untuk berdiskusi perpajakan lebih detail dengan biaya yang sangat murah bahkan gratis gitu teman-teman. Ya, www.lembagabantuanpajak.com apabila Anda membutuhkan bantuan perpajakan yang lebih lanjut. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar kalau ada pertanyaan ya. Oke. Nah, by the way teman-teman, buat Anda para pengusaha ya, mungkin pengusaha, mungkin pegawai di sebuah perusahaan, punya PT, punya CV, atau UMKM yang mau naik kelas, kita lagi ada program namanya Live Coaching Membership ya. Live Coaching Membership, di mana kita akan bantu Anda untuk coaching, untuk kasih pelatihan setiap minggu secara rutin selama 1 tahun penuh ke depan gitu ya. 1 tahun penuh kita kasih live coaching, mudah-mudahan bisa membantu Anda daripada Anda bayar konsultan pajak mahal-mahal, kemudian ada masalah Anda juga nggak ngerti, mending lebih baik kita coaching, kita latih, Anda kerjakan gitu. Anda kerjakan di internalnya perusahaan sendiri yang mengerjakan akunting dan pajaknya, kita hanya bantu untuk review dan pelatihannya, sehingga teman-teman klien itu bisa langsung mengerjakan di internalnya sendiri, perpajakan dan akuntingnya, gitu teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman silakan sampaikan di kolom komentar ya apabila ada yang mau bertanya. Nah, mumpung belum ada yang bertanya, saya akan langsung masuk ke beberapa informasi, beberapa berita-berita perpajakan ya. Berita perpajakan yang saya rangkum seminggu terakhir ya. Seminggu terakhir ini ada berita dari DDTC ya. DDTC News adalah tempat berita pajak yang paling kita hormati ya karena mereka luar biasa memberikan informasi perpajakan buat kita ya. Di DDTC News tanggal 30 September minggu lalu infonya begini. Perseroan perorangan atau PT perorangan itu bisa pilih pakai tarif PPh final UMKM PP 23 2018. Itu judulnya. Nah, kita baca ya. Wajib pajak PT perorangan dapat memilih untuk dikenakan tarif umum PPh badan atau PPh final UMKM yang diatur dalam PP 23 tahun 2018. Ini ada penyuluh pajak ya, penyuluh pajak ahli Pratama Ditjen Pajak Elvi Rahmi mengatakan, jika memilih tarif umum, PT Perorangan dikenakan PPh sesuai dengan pasal 17 ayat 1, huruf B Undang-Undang PPh ya. Saat pendaftaran di awal, jadi ketika kita mendaftar NPWP pertama kali, wajib pajak PT Perorangan itu dapat memilih untuk menggunakan PP 23 2018 atau menggunakan tarif umum. Itu bisa dipilih teman-teman. Namun, jika ingin menggunakan tarif umum, PPh badan juga bisa katanya. Nah, bisa pakai PP UMKM, bisa pakai tarif umum PPh badan katanya. Nah, sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, tarif umum PPh badan itu sebesar 22% ya, 22% dari penghasilan kena pajak. Sementara tarif PPh final UMKM itu 0,5%, tetapi dari penghasilan bruto ya, peredaran bruto dari total omset, bukan dari penghasilan. Kalau yang PPh badan itu 22% dari dari penghasilan kena pajak. Oke. Nah, adapun skema tarif PPh final PP 23 2018 dapat digunakan sepanjang wajib pajak gitu ya, baik orang pribadi maupun badan memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, artinya Januari sampai Desember.
Nah, jika memilih menggunakan PPh final, kata Elvi ini, wajib pajak diberikan batasan waktu. PP 23 2018 memuat 3 ketentuan terkait dengan jangka waktu penggunaan skema PPh final UMKM, katanya. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, WP berbentuk PT dapat menggunakan PP UMKM ini selama 3 tahun saja ya. 3 tahun saja ya. Kedua, koperasi ataupun CV dan firma itu dapat 4 tahun menggunakan UMKM. Kemudian, wajib pajak orang pribadi bisa 7 tahun. Ya, itu udah umum lah ya. 3, 4, 7 ya. PT 3, CV 4, dan orang pribadi 7 tahun pakai UMKM 0,5%. Nah, bagi wajib pajak yang mendaftarkan diri setelah diberlakukannya PP 23, jangka waktu dihitung mulai dari tahun terdaftar, bukan dari 2018. Sementara itu, bagi wajib pajak yang telah mendaftarkan diri sebelum PP berlaku, jangka waktu dimulai 2018. Gitu teman-teman ya. Elvi juga menegaskan ketentuan jangka waktu pemanfaatan skema final PP 23 ini oleh PT perorangan ya dipersamakan dengan PT. Jadi PPh final UMKM itu untuk PT biasa maupun PT perorangan itu sama persis perlakuannya. Oke. Hal ini dikarenakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja definisi PT itu diperluas gitu. Definisi PT itu diperluas. Nah, maka dari itu dia bilang PT perorangan masuknya itu ke PT. Jadi bisa memanfaatkan PPh final UMKM selama 3 tahun, tegasnya si Elvi. Saya nggak tahu ini Bu Elvi atau Pak Elvi, jadi nggak tahu gitu. Oke, jadi ini teman-teman yang PT perorangan Anda memiliki status legal yang sama seperti PT biasa, bisa memanfaatkan PPh final UMKM 0,5% seperti biasa. Dan sepemahaman saya, walaupun Anda berbisnis jasa, Anda tetap bisa menggunakan 0,5% di PT perorangan. Dan itu sudah saya lakukan. Gitu teman-teman. Oke, itu berita pertama. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, saya akan berusaha menjawab apabila ada pertanyaan dari Ibu Intama 222. Selamat malam kawan. Malam Bu. Saya punya CV UMKM yang akan menggunakan pembukuan. Oke, memang perlu Bu ya. Jadi semua CV mau UMKM atau non UMKM tetap harus pembukuan ya. Maunya saya tutup dengan cara lapor nihil selama beberapa tahun. Berapa lama sebaiknya saya lapor nihil? 5 tahun Bu. Jadi kalau sebuah CV atau PT mau ditutup, mau tidak lapor lagi gitu ya, maka laporlah nihil selama 5 tahun. Kalau ini lolos, kan tidak ada pemeriksaan di 5 tahun, maka selamatlah. Karena kan jangka waktu pemeriksaan itu 5 tahun. 5 tahun ke belakang. Gitu, Bu. Silakan Bu, kalau mau lapor nihil 5 tahun ya. Semoga terbantu Bu Intama. Bapak Ibu Lydia Setiawan. Malam Bu. Kalau CV pakai tarif UMKM dan setelah 4 tahun omsetnya masih di bawah 4,8, pakai tarif berapa? Jawabannya adalah tarif umum Bu yang 22% ya, kalau tidak ada perubahan peraturan ya. Jadi setelah 4 tahun atau setelah 3 tahun jika PT atau setelah 7 tahun jika orang pribadi, maka berlaku PPh yang umum. Yang umum itu bagaimana? Yaitu kalau badan itu 22% kalikan penghasilan bersih ya. Penghasilan bersih setelah dipotong-potong biaya gitu ya, itu dikalikan 22%. Dan masih ada dapat lagi diskon 50% lagi apabila dia punya omset di bawah 50M gitu. Nanti hitung-hitungannya tinggal cek di Google. Nah, dan apakah setelah 4 tahun CV wajib PKP? Tidak perlu ya. Jadi setelah 4 tahun maupun belum 4 tahun, penentuan PKP adalah omset. Kalau omset masih di bawah 4,8M, maka setelah 4 tahun maupun sebelum 4 tahun tetap tidak perlu PKP. Gitu Bu ya. Nah, walaupun omset masih di bawah 4,8M, iya betul ya. Jadi kalau omset di bawah 4,8 itu tidak perlu PKP. Mau sekarang, mau di masa depan juga sama. Kecuali peraturannya berubah. Gitu Bu ya. Semoga terbantu Bu Lydia. Ibu Emiliako 9988. Yang saya tanyakan apakah kalau kita sudah sampai di BA itu berita acara ya, sudah dibuatkan AR, tinggal tanda tangan. Harusnya sudah close ya Pak? Atau AR masih bisa cari-cari yang lain di luar yang sudah tertulis di SP2DK Pak? Jadi gini Bu, yang namanya AR, suka-suka dia. Suka-suka dia mau gimana, mau bahas apa, suka-suka dia. Kalau saya tidak akan mau bahas di luar dari SP2DK. Gitu Bu. Kalau saya ya, kalau dia bertanya di luar SP2DK, saya bilang tolong Pak, tuangkan di dalam surat tertulis. Supaya apa? Supaya resmi, supaya legal, supaya formal, supaya nggak ada masalah di kemudian hari. Gitu. Jadi kalau saya gitu ya, kalau saya ketemu AR, saya akan bahas fokus apa yang ditemukan dan sudah tertulis di SP2DK. Di luar itu tolong bikin surat yang baru. Itu kalau saya.
gitu. Tetapi kalau Ibu tanya apakah AR bisa saja mempertanyakan di luar dari SP2DK, suka-suka dia gitu Bu. Karena AR memang punya tugas untuk mengembangkan pajak sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dia merasa ada potensi untuk dikejar ya suka-suka dia. Kalau dia pintar ya dikejar gitu. Gitu Bu Emi. Semoga terbantu Bu Emi. Uh, Bapak Dek Geng. Jika SP2DK sudah diminta penjelasan kepada WP dan AR sudah tanda tangan BAP, apakah itu sudah final? Oke, yang dimaksud BAP itu BA ya Pak ya, berita acara ya. Jadi ketika kita bertemu AR atau mungkin di akhir dari SP2DK itu akan ada berita acara. Nah, di dalam berita acara itu Bapak baca baik-baik apa yang tertulis di situ. Apakah di situ ada kesepakatan? Nah, tanda-tanda ciri-ciri bahwa ini sudah final adalah adanya kesepakatan, yaitu contohnya WP menyepakati untuk pembetulan SPT dengan melakukan pembayaran pajak sekian-sekian-sekian. Itu berarti sudah selesai. Itu Pak. Artinya tinggal di follow up saja, tinggal di pembetulan SPT selesai. Atau dia bilang, "Oh, WP sudah menjelaskan dan AR sudah menerima penjelasan itu." Ya sudah, berarti ini sudah selesai gitu. Tetapi kalau berita acara itu hanya sekedar kronologis saja, sekedar hanya si A ngomong apa, si B ngomong apa, berarti masih bisa potensi ada lagi panggilan-panggilan yang berikutnya apabila ditemukan novum. Artinya apabila ditemukan ada dokumen yang baru. Gitu, Pak. Ada bukti baru dan sebagainya. Gitu sih, Pak. Bebas saja sebenarnya sih. Yang penting sih kita nggak usah khawatir mengenai SP2DK. Kita tuh mesti membenarkan diri sendiri. Gitu loh, Pak. Laporan kita tuh dibikin benar dulu. Dibikin betul, maka kita nggak usah khawatir mengenai SP2DK dan lain-lain itu. Gitu sih, Pak. Gitu. Semoga dapat bantu, Pak Dek Geng. Bapak Dek Geng. Terima kasih, Pak Wan. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Maria 888M. Malam, Kak Wan. Malam, Bu. Kalau ada obligasi, gimana cara lapor SPT tahunan? Oke, ini OP ya Bu ya, orang pribadi ya. Kalau orang pribadi punya obligasi, kan obligasi itu dilapor di bagian harta tuh. Di bagian harta kan ada namanya obligasi pemerintah atau SBN gitu kan. Lapor di bagian harta seperti biasa. Laporkanlah juga di bagian lampiran 3 yang namanya penghasilan final. Ya, di bagian lampiran 3 di PPh final yang ada sewa, ada BPHTB, ada lagi bunga deposito. Nah, di situ ada yang namanya obligasi kalau nggak salah ya, bunga obligasi. Kalau bunga obligasi nggak ada, maka gabungkanlah ke bunga deposito. Itu satu grup itu Bu, satu paket ya. Kalau obligasi kan sekarang 10% ya kalau nggak salah ya, kalau obligasi pemerintah. Gitu Bu. Itu sudah PPh final, jadi nggak usah khawatir. Semoga terbantu Bu Maria. Bapak VJ Kosindo. Kak Awan, bagus CV atau PT Perorangan? Udah nggak usah pusing, PT Perorangan is the best, Pak. Jadi saat ini PT Perorangan adalah yang terbaik untuk pengusaha kecil, Pak ya. Untuk pengusaha kecil ya. Tapi kalau pengusaha sudah ratusan miliar itu nggak nyambung. Itu bisa CV atau PT biasa ya. Tapi kalau pengusaha masih punya omset di bawah 15 miliar setahun, omsetnya ya, di bawah 15 miliar setahun, boleh menggunakan PT Perorangan. Gitu. Itu udah pasti menang dari segala aspek. PT Perorangan tuh jauh lebih bagus dibanding yang lain semuanya. Gitu. Tapi kalau punya omset di atas 15 miliar, maka itu sudah pakai PT biasa atau CV biasa. Gitu Pak ya. Tergantung omset. Kalau omset masih kecil, udah pasti PT Perorangan lebih bagus. Semoga terbantu Pak VJ Kosindo. Bapak Hanwi Yu. Selamat malam Pak. Malam Pak. Pak, sekarang apotek kan mesti memakai PT Perorangan untuk mendapatkan izin. Oke. Dan setelah mendapatkan izin, mau nonefektifkan MPWP PT dan memakai MPP pribadi untuk membeli barang. Boleh, Pak? Boleh-boleh saja sih, Bu, tetapi tidak disarankan. Udah, kalau sudah bikin PT, lupakan orang pribadi. Gunakanlah PT Perorangan. Itu, Bu. Nggak ada salahnya sih. Justru lebih bagus pakai PT Perorangan. Ibu mau pakai UMKM tetap bisa. Ibu mau pakai mekanisme PPN bisa. Jadi, kenapa mesti balik ke orang pribadi? Tidak perlu. Gitu. Jadi secara praktek boleh-boleh saja, tetapi menurut saya tidak perlu. Kalau sudah bikin PT Perorangan, maka semua bisnis apotek itu di PT Perorangan itu, Bu. Gitu. Semoga terbantu Bu Han Wei Yu. Ibu Meyawi. Malam kawan, jasa saya, orang pribadi, itu kan penghasilan saya untuk isi SPTOP. Misal, saya sudah ada buat PTOP, bisakah yang jasa tersebut saya pindahkan ke PT OP tersebut? Maksud Ibu PT OP itu PT Perorangan Bu ya maksudnya ya. Misal, bisa jadi untuk isi SPT OP, saya diisi penghasilan dengan prefer PT. Jawabannya bisa Bu, dan itu yang saya lakukan. Jadi semua bisnis saya sekarang,
Kan saya kan masih konsultan kecil ya, penghasilannya masih belum sampai berapa miliar per tahun ya. Semua penghasilan saya sekarang sudah saya alihkan ke PT perorangan saya dan saya menggunakan 0,5%, walaupun itu jasa. Dan itu saya sudah saya lakukan sejauh ini nggak ada masalah. Gitu sih, Bu. Nah, sekarang pertanyaannya, PT perorangan ini pakai mekanisme prefer kah atau mekanisme dividen? Ini yang kita belum jelas, Bu. Belum jelas sampai sekarang ya. Kita udah coba tanya berbagai macam orang-orang, ada berbagai macam pendapat. Bahkan ke kering pajak pun itu dikembalikan kepada kita. Silakan boleh memilih metode prefer, boleh memilih metode dividen. Nah, kalau saya lebih cenderung memilih prefer. Saya lebih berpendapat kalau uang yang kita ambil dari PT Perorangan adalah prefer. Kenapa? Karena modal kita di PT Perorangan itu tidak terbagi atas saham. Jadi saya kategorikan ini sama seperti CV. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Meyawi. Ibu Hanwei Yu, perpajakan apotik memakai MPP pribadi dan tidak memakai MPP PT Apotik lagi. Ada konsekuensinya nggak, Pak? Saya rasa nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah ya. Kalau Ibu tetap mau memaksakan PT Perorangan hanya untuk bikin izin saja, kemudian belanja barang pakai orang pribadi, saya rasa nggak ada masalah sih, Bu. Saya rasa nggak ada masalah. Yang penting lapor omset yang betul ya. Yang penting omset dilapor dengan lengkap, nggak ada masalah sih, Bu. Gitu. Semoga terbantu, Bu Hanwi Yu. Tetapi Bu Hanwi Yu tadi saya sudah sarankan tidak usah lagi ke orang pribadi ya. Kalau sudah bikin PT perorangan, maka semua bisnis alihkan ke PT saja. Tidak usah ke orang pribadi lagi. Itu saran saya. Semoga terbantu, Bu Hanwi Yu. Ibu Komala, malam Bu. Mau tanya, jika kita terima dividen dan diinvestasikan ke deposito dan saham di Indonesia, apakah boleh? Jawabannya boleh, Bu. Boleh banget ya. Yang tidak boleh dibawa keluar itu malah. Jadi kalau Ibu investasikan di dalam negeri, di semua bank itu boleh. Itu maka 3 tahun berturut-turut Ibu tidak usah bayar PPh dividen yang 10%. Nggak usah bayar. Dan ingat ya, perlu dilapor ya Bu. Di awal tahun perlu dilapor setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut. Semoga terbantu, Bu Komala. Ibu Komala, tidak kena pajak untuk 3 tahun ya kok? Betul, Bu. 3 tahun diinvestasikan dan ditahan, maka 3 tahun tidak kena PPh final 10% dan seterusnya sudah bebas. Sudah bebas dipakai untuk kemanapun boleh. Gitu, Bu Komala. Semoga terbantu, Bu Komala. Bapak Billy Chen, harga sewa gedung dari PT X ke PT Y di akta sewa 1M per tahun. Oke. PPN ditanggung oleh penyewa. Oke. PPh ditanggung pemilik. Dibayar setiap 2 tahun. Nah, tiba-tiba tarif PPN menjadi 11%. Kenaikan 1% siapa yang tanggung? Tergantung kesepakatan, Pak. Kalau di sewa perjanjian sewa itu ditulis PPN ditanggung oleh penyewa, maka 11%, 1%-nya pun ditanggung oleh penyewa. Gitu sih, Pak. Ya sesuai dengan itu kan peraturan. Sesuai dengan perjanjian. Di perjanjian kan dibilang PPN ditanggung oleh penyewa. Bukan masalah 10 atau 11%, tetapi PPN itu ditanggung oleh penyewa. Maka ketika tarifnya berubah, ya otomatis tetap ditanggung oleh penyewa. Gitu sih, Pak. Sesuai dengan perjanjian ya, Pak. Kita kembali ke perjanjian. Semoga terbantu, Pak Billy. Tetapi yang benar adalah PPN itu ditanggung oleh ya penyewa sih, betul sih. Penyewa, emang penyewa. PPh dipotong dari pemilik, betul. Semoga terbantu, Pak Billy. Ibu Siska Sugi. Pak Awan, Pak, apa keuntungannya PT Perorangan dibandingkan CV? Bukankah CV bisa memakai PP23 lebih lama dari PT, yaitu 4 tahun? Nah, keuntungan pertama adalah PT Perorangan murah. Kalau CV kan mahal. CV kan bikin bisa berapa juta gitu ya. Kalau PT Perorangan cuma 50.000 saja. Ya. Kedua, bikin CV itu lama. Bisa 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Dan aneh-aneh aja. Butuh domisili dan sebagainya. PT nggak usah. 10 menit jadi. 10 menit PT Perorangan bisa jadi. Ya. Jadi bikin CV itu pakai akte lagi notaris, mesti ada surat domisili, dan sebagainya. Ribet. PT Perorangan simple sekali, 10 menit selesai. Oke, jadi udah harganya murah, lebih simple, waktunya cepat. Dan ketiga, legalitasnya PT Perorangan sama seperti PT biasa. Artinya itu lebih bagus dari CV. Gitu, Bu. Legalitasnya lebih bagus daripada CV. Gitu. Nah, masalah 4 tahun pemakaian CV, nggak juga. PT Perorangan memang 3 tahun, tapi tahun ketiga saya bikin PT baru, kan bisa. Jadi 6 tahun, gitu Bu. Jadi jauh lebih bagus PT Perorangan lah dibanding CV biasa. Semoga terbantu Bu Siska Sugi. Ibu Emilia Ko, tanya lagi Pak. OP sudah PKP di Jawa, mau buka cabang di luar pulau. Yang saya tanyakan, apakah boleh invoice pembelian alamat luar pulau
karena kirim ke sana, tapi faktur pajak alamat di Jawa. Tunggu, saya ulang Ibu. Orang pribadi sudah PKP di Jawa, mau buka cabang di luar pulau. Yang saya tanyakan apakah boleh invoice pembelian ya, pembelian alamat luar pulau karena kirim ke sana. Dan faktur pajak alamat di Jawa. Oke. Jadi gini Bu, faktur pajak itu nggak ngikutin invoice ya. Faktur pajak tidak ngikutin invoice dan juga tidak ngikutin lokasi dia kirim barang, tetapi ngikutin MPWP. Gitu Bu. Jadi kalau MPWP-nya itu ada MPWP-nya di Jawa, ya sudah, alamat faktur pajak ada alamat di Jawa. Itu adalah peraturan yang terbaru ya, PMK yang terbaru. Kan kemarin sempat bingung tuh, waktu bulan April sempat bingung tuh, kirim barang harus, faktur pajak harus sesuai dengan alamat kirim barang. Sekarang sudah berubah, setahu saya ya. Sekarang sudah berubah, faktur pajak dikembalikan ke alamat MPWP. Gitu Bu. Jadi nggak ada masalah. Semoga terbantu Bu Emilia kok. Ibu Meyawi, terima kasih kawan jawabannya. Terima kasih Bu, sama-sama. Bapak X2P malam kawan, malam kok. Mau tanya, ini dari awal buka usaha berbentuk PT non-PKP. Seiring dengan waktu, PT tersebut harus PKP. Jadi, sisa stok sebelum PKP, apakah tetap dijual dengan PPN 11% atau gimana kok? Jadi gini, untuk perubahan dari yang sebelum PKP menjadi PKP, kan stok barang ini tidak mungkin dong dijual pakai PPN. Akan sulit sekali, akan susah sekali. Solusi yang paling gampang adalah barang ini dijual habis sebelum PKP. Jadi kalau saya sih gitu ya, barang ini dijual habis sebelum PKP, jadi muncul piutang. Gitu, muncul piutang dijual habis sebelum PKP, nanti PKP-nya itu hanya untuk barang-barang yang baru saja. Kalau saya sih gitu ya, karena kalau kita jual pakai PPN 11% kita rugi nanti. Nggak sanggup nanti bayar PPN-nya. Gitu sih Pak. Tetapi yang benar, peraturan yang benar adalah memang semuanya sudah harus PPN di tanggal ketika dia sudah PKP. Itu yang betul sih Pak. Gitu. Semoga terbantu Pak X-Stupid Ziang. Ibu Ria Diati. Malam kok, malam Bu. Orang tua sudah ikut SPT 2022 dan PPS 2022. Tetapi 2021 belum. Apa perlu dibayar lagi? Mohon maaf Bu, SPT 2022 itu belum dilapor loh. SPT 2022 itu dilapor tahun depan, 2023. Jadi kemungkinan yang Ibu maksud itu 2021. Jadi sudah betul Bu. SPT 21 sudah lapor, PPS sudah lapor, sudah betul. SPT 22 itu belum lapor memang. SPT 22 itu belum bisa. SPT 2022 itu dilapor tahun depan, di 2023. Gitu. Jadi coba cek lagi Bu, di bukti lapor Ibu, kemungkinan yang Ibu pegang itu adalah SPT 2021, bukan 2022. Semoga terbantu Bu Ria. Ibu Widya Yolandra Putri. Malam kok, malam Bu. Perhitungan PPH untuk penerima kerja atau kontraktor yang melaksanakan pekerjaan, namun tidak memakai SBU, itu bagaimana kok? SBU, oke. Ini orang pribadi atau badan ya Bu ya? Kalau orang pribadi, maka ya PPh 21 biasa. PPh 21 bisa dianggap bukan pegawai atau dianggap pegawai lepas juga bisa. Tetapi kalau dia kontraktor, melakukan jasa konstruksi gitu ya. Kalau dia kontraktor perusahaan, PT atau CV, menggunakan jasa konstruksi, maka kalau dia tidak punya SBU atau istilahnya SIUJK ya, maka dia akan kena tarif PPh yang lebih tinggi. Kalau nggak salah 4% ya yang lebih tinggi ya. Gitu sih Bu, nggak ada masalah, cuma kena tarif lebih tinggi aja, gitu sih Bu. Saya mau terbantu Bu Widya. Ibu Diana Darmawan. Malam Pak Wan, malam Bu. Apakah reinvestasi dividen yang bebas pajak bisa dalam bentuk tabungan biasa? Terima kasih. Setahu saya bisa Bu, setahu saya bisa. Mau di tabungan, di deposito, itu kan sama, itu kan instrumen investasi, sama aja. Mau di saham, SBN, maupun tabungan biasa, itu sama saja. Ini sama-sama instrumen investasi. Gitu sih Bu. Nggak ada masalah, silakan saja. Yang penting jangan dipakai untuk biaya hidup habis gitu, nggak boleh. Kalau dipakai untuk biaya hidup habis, berarti kan tidak investasi namanya. Gitu. Semoga terbantu Bu Diana. Ibu Komala, kok mau tanya lagi, kalau dividen yang diterima buat bayar cicilan rumah yang berjalan sejak 2020, apakah itu boleh? Itu kena pajak dividen kah? Setahu saya boleh Bu. Beli rumah, beli tanah, properti termasuk yang dianggap investasi. Gitu Bu. Jadi mau melanjutkan cicilan untuk rumah itu setahu saya boleh ya. Mungkin lebih baik Ibu konfirmasi ke AR supaya pasti ya, takutnya salah. Setahu saya sih boleh. Karena kan rumah adalah investasi. Ya dong, rumah adalah investasi. Saya pakai uang ini untuk cicilan rumah saya, ya betul dong, diinvestasikan. Gitu Bu. Semoga terbantu Bu Komala.
Bapak Stupid Chiang. Kok setelah PPS, pas final masih berlaku? Berlaku, Pak. Silakan ya. Buat teman-teman yang peserta TA, masih ada harta yang belum dilapor yang harta 2015 ke bawah, masih ada harta yang belum dilapor, dan Anda lupa juga lapor ke PPS K1, maka sekaranglah saatnya ikut pas final. Gitu, Pak. Silakan ya, pas final masih berlaku. 12,5%. Bagus. Semoga terbantu, Pak X2P. Bapak Abiyuwara Wimba. Izin bertanya kok, jika PTA adalah perusahaan makanan gitu ya, yang menjual makanan di outlet, lalu ingin menjual cake kepada PTB, di mana PTB akan menjual cake-nya kembali. Apakah dari PTA ke PTB menjadi BKP? Makanan ya? Setahu saya tidak sih. Setahu saya cake itu bukan BKP ya. Cake itu kan kue ya. Kue, sepemahaman saya tidak sih Pak. Sepemahaman saya cake itu bukan BKP. Yang BKP itu makanan yang dalam kaleng. Makanan dalam kaleng itu BKP. Karena sudah diolah sedemikian rupa menjadi makanan kaleng ya. Tetapi kalau cake, setahu saya tidak Pak. Nah, tetapi lebih baik Bapak coba cek lagi ke Google peraturan yang lebih detail lagi Pak. Peraturan yang lebih detail dan juga konfirmasi ke AR-nya gitu. Sepemahaman saya sih kalau bentuknya cake harusnya enggak sih. Tapi kalau makanan kalengan itu baru kena BKP, jadi BKP dia. Semoga terbantu Bapak Abi Yuwa. Bapak Redmi Note 96610. Malam kawan, malam kok. Apakah beli aset tanah kosong biasa atas nama CV, ada info tidak bisa harus dibuat atas nama orang pribadi. Terus kalau disesuai dengan atas nama sesuai dengan yang ada di akte CV, bagaimana perlakuan pajaknya? Gimana Pak? Saya ulang ya. Malam kawan, apakah beli aset tanah kosong bisa atas nama CV? Gitu ya. Jawaban saya bisa. Ada info tidak bisa, harus dibuat atas nama orang pribadi. Terus kalau disesuaikan dengan atas nama sesuai dengan yang ada di akte CV, bagaimana perlakuannya? Setahu saya bebas sih Pak ya. Mau beli tanah itu bebas. Mau nama CV boleh, mau nama pribadi juga boleh. Setahu saya sih gitu ya. Kenapa nggak boleh? Alasannya apa? Mestinya boleh sih Pak. Itu banyak tuh perusahaan-perusahaan gede punya tanah di mana-mana banyak kok. Nggak ada masalah Pak. Setahu saya gitu ya. Semoga terbantu Pak Redmi Note. Bapak Redmi Note untuk orang pribadi dan CV. Oke, bebas Pak. Setahu saya bebas mau beli tanah atas nama CV boleh, nama pribadi boleh. Tapi kalau nama badan biasanya tuh nggak bisa HGB, nggak bisa hak guna bangunan ya, hanya bisa HGU, hak guna usaha. Kalau nggak salah ya, setahu saya begitu. Sertifikatnya itu kelasnya lebih rendah gitu Pak. Semoga terbantu Pak Redmi Note. Ibu Mimik Latifa. Pak Awan mau tanya, sekarang kan ada nota dinas untuk ikut program ini. Apa kita harus bayar STP dulu atau langsung buat pengajuan pengurangan Pak Awan? Apa ini Bu ya? Mengenai apa ini Bu? Ada nota dinas untuk ikut program ini. Program apa ini Bu? Program apa ini? Apakah kita harus bayar STP dulu? Ini apa ya? Mengenai apa ini Bu? Mohon maaf. Boleh diketik lagi Bu Mimik. Bapak Redmi Note, apakah pakai nama pribadi dan terdiri dari beberapa orang untuk pembayaran PPh final beli? Oke, jadi kalau orang beli tanah pakai nama beberapa orang, setahu saya sih Bu ya, Pak ya, tetap bayar per orang PPh finalnya. Nanti ngomong ke notaris, minta notaris yang urusin Pak. Setahu saya sih bisa-bisa aja nama pribadi terus banyak orang gitu, terus bayar PPh final masing-masing. Setahu saya sih bisa-bisa aja. Saya mau terbantu Bu Pak Redmi Note. Bapak Redmi Note, apakah boleh dibuat akte ke salah satu nama yang ada di akte? Jangan Pak, jangan ya. Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi saran saya teman-temannya beli tanah, beli properti, jangan dibikin gampang. Kalau memang ini 3 orang punya duit, maka bikinlah sertifikat nama 3 orang. Gitu. Kalau ini uangnya 5 orang, maka bikinlah sertifikat nama 5 orang. Bukan supaya ribet, tetapi supaya benar. Gitu Pak ya. Kalau memang benar 5 orang, ya 5 orang. Jangan 1 orang. Gitu. Nanti jadi masalah di masa depan. Jangan dibikin mudah untuk mengakali administrasi. Nggak usah, Pak. Kalau memang perlu di 5 orang, 5 orang. Kalau perlu 2 orang, 2 orang gitu, Pak. Tergantung tuh uangnya siapa, gitu sih. Semoga terbantu Pak Redmi Note. Ibu Emilioko. Orang pribadi PKP yang buka cabang tersebut tahun depan mau alihkan ke PT supaya pajaknya 22% lebih murah. Yang saya tanyakan, kalau kita mau tutup PKPOP-nya, yang diperiksa hanya PPN-nya saja, laporan keuangan juga, Pak. Kalau diperiksa berapa tahun mundur?
Oke, pertanyaan pertama, dia sudah ikut PPS atau belum? Nah, kalau orang pribadi sudah ikut PPS, maka hanya diperiksa 2021 saja. Ya, 2021 dan 2022 dong. Nah, 2 tahun ini akan diperiksa. Oke. Kalau dia tidak ikut PPS, maka akan diperiksa 5 tahun maksimal. Oke. Suka-suka si AR mau periksa 5 tahun maksimal. Oke. Sekarang apa yang diperiksa? Suka-suka si KPP. Mau periksa PPN-nya saja boleh, mau periksa PPh-nya saja boleh, mau periksa seluruh perpajakan juga boleh. Nah, sebiasanya sih periksa semua. Kalau mau tutup PKP, si orang pribadinya, biasanya sih periksa semua. Biasanya sih gitu sih, Bu. Nah, jadi siap-siap aja, nggak apa-apa. Ajukan penghapusan PKP-nya dan siap-siap diperiksa. Nggak ada masalah sih. Kalau memang kita salah, kita ngaku aja kita perlu bayar. Nggak ada masalah. Saya mau bantu, Bu Emi. Ibu Ria Diati, oh gitu, oke kok, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu, terima kasih, sama-sama. Bapak Redminot, dan supaya asetnya bisa masuk CV, tata administrasi yang harus disiapkan untuk segi perpajakan bagaimana? Oke, coba ngomong ke notaris, Pak. Setahu saya langsung kok bisa pakai nama CV kok. Setahu saya bisa langsung pakai nama CV ya. Kalau emang nggak bisa, mau dipinjamkan nama pribadi ya terpaksa lah. Boleh saja dilakukan. Silakan bikin perjanjian antara pribadi dengan CV. Bahwa CV memiliki barang ini tetapi dipinjam atas namakan kepada orang pribadi. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau emang nggak bisa nama CV, ya udah uangnya ambil aja ke pribadi sebagai prefer. Nanti beli tanah ini atas nama pribadi. Gitu, Pak. Kan beres urusannya. Ya, silakan diambil uangnya dari CV, jadi uang pribadi sebagai prefer dong, nggak kena pajak. Nah, maka orang pribadi ini beli tanah atas nama pribadi dia. Kan beres. Gitu, Pak. Saya mau bantu Pak Redminot. Pak Bu Han Yu, terima kasih, Pak. Makasih, Bu. Sama-sama. Bapak Redminot. Dan dibeli dengan pinjaman bank. Apakah biaya bunga boleh dibebankan sebagai biaya? Nah, sekarang kalau barang ini dibeli atas nama CV, maka kemungkinan besar boleh dibebankan sebagai biaya. Jika nanti penggunaan tanah ini untuk operasional perusahaan. Nah, tapi seringkali kejadian nih ya, tanah dibeli atas nama CV, tetapi ini tanah dibiarin kosong. Nanti bunga pinjaman banknya cenderung ditolak oleh petugas pajak. Tetapi saya pun melawan kalau gitu sih, gitu. Nah, sekarang kalau beli tanahnya atas nama pribadi, kemudian pinjaman banknya atas nama CV, bunganya kemungkinan besar dikeluarkan oleh petugas pajak. Kemungkinan besar ya. Tetapi kalau Bapak punya perjanjian terpisah, ya mungkin boleh diperjuangkan sih, Pak. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Redminot. Ibu Siska Rusli, malam kok, malam Bu. Mau tanya, apakah AR berhak meminta rekening bank atau kita bisa menolak pemberian? Jadi gini, yang namanya AR Bu, suka-suka dia mau ngomong apa. Nah, kalau saya tidak pernah mau kasih rekening bank untuk orang pribadi. Kalau saya ya. Jadi kalau saya punya klien orang pribadi, saya tidak pernah mau kasih rekening bank. Haram itu kasih rekening bank. Ada beberapa alasan, bukan sembarangan ngomong ya. Ada alasannya. Pertama, masalah privasi. Rekening bank saya itu bercampur aduk transaksi-transaksi yang saya tidak tahu lagi itu apa. Karena kan pemeriksaan terjadi 2 tahun kemudian kan, saya udah nggak tahu gitu. Itu privasi saya di situ. Ada banyak transaksi-transaksi yang nggak jelas. Yang kedua, rekening bank saya ini orang pribadi bukan pembukuan. Saya kan tidak pembukuan, saya pencatatan. Oleh karena itu, rekening bank saya tidak bisa dijadikan dasar untuk perpajakan saya. Gitu. Saya tidak bisa mempertanggungjawabkan isi rekening saya. Mutasinya maksudnya ya. Saya nggak bisa bertanggungjawabkan. Gitu. Kenapa? Karena saya tidak pembukuan. Gitu loh. Saya punya 5 rekening contohnya, ada 5 rekening. Dari sini transfer ke sini, dari sini transfer ke sini, dari sini transfer ke sini lagi, sini transfer ke sini. Ada terjadi transfer saling transfer seperti itu, saya sudah lupa barangnya, saya sudah lupa transaksinya. Kalau ini saya kasih ke petugas pajak otomatis mengatakan ini omset. Loh nggak bisa dong. Tetapi kalau nggak bisa, saya pun tidak bisa mempertanggungjawabkan. Saya pun tidak bisa mencari tahu yang mana yang benar. Oleh karena itu, saya tolak penggunaan rekening bank sebagai data di pajak. Gitu. Kalau Pak AR punya data, tolong jangan pakai rekening bank, pakai yang lain. Apakah ada data pembelian? Apakah ada data faktur pajak? Apakah ada data dari apa mungkin dari yang lain-lain gitu, silakan. Gitu. Tetapi tidak bisa pakai rekening bank. Dan saya tidak akan pernah kasih data rekening bank sampai dunia kiamat. Gitu ya. Orang pribadi ya, orang pribadi. Tapi kalau badan, kita wajib kasih rekening bank. Kenapa? Karena kita pembukuan. Kalau kita pembukuan, maka rekening bank kita harus kita pertanggungjawabkan isinya. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Siska. Bapak Redminot, terima kasih Bu Ko Awan atas pencerahannya. Terima kasih Pak, sama-sama. Lanjut, Bapak Yapiantono. Malam Ko Awan, apakah tarif pajak penghasilan koperasi itu kena PPh 17
apa tarif pajak final. Terima kasih. Nah, Pak, mohon maaf terus terang untuk koperasi saya tidak tahu dan saya tidak pernah punya klien koperasi. Sepemahaman saya koperasi itu sama seperti CV ya. Sepemahaman saya sama seperti CV. Harusnya sih biasa aja sih. Biasa aja PPh 17 biasa yang tarif umum 22%. Setahu saya sih gitu ya. Nah, tetapi nanti ketika dia bagi hasil kepada sisa hasil usahanya kepada si pemilik koperasi, nah itu tidak kena pajak. Itu sama seperti Privo. Setahu saya begitu sih Pak ya. Coba cek lagi aturannya ke Google atau ke AR Pak. Sepemahaman saya seperti itu. Biasa saja PPh 17. Semoga terbantu Pak Yapi. Lanjut. Ibu Mimik Latifa. Untuk ikut program pengurangan sanksi administrasi Pak Awan. Program pengurangan sanksi, ini sanksi apa nih Bu? Sanksi gara-gara pemeriksaan kah? Atau sanksi gara-gara apa nih Bu? Nah, itu program langsung aja Ibu ajukan pakai surat. Kan ada PMK-nya tuh, langsung Ibu ajukan surat untuk pengurangan sanksi, biarkan nanti DJP dan Kanwil akan memutuskan. Bisa diterima, bisa ditolak gitu sih Bu. Atau diterima sebagian juga bisa. Gitu sih Bu. Silakan diajukan pakai surat untuk program pengurangan sanksinya. Silakan diajukan saja. Saya rasa nggak ada syarat aneh-aneh sih. Langsung diajukan saja pakai surat. Semoga terbantu Bu Mimik. Ada formulirnya Bu. Tinggal ke KPP minta formulir untuk pengurangan sanksinya. Silakan Bu. Semoga terbantu Bu Mimik. Bapak Erik Kalinggo. Pak, tolong jelaskan ketentuan faktur pajak gabungan. Maksud Bapak gunggungan Pak ya? Maksud Bapak gunggungan ya? Kebetulan nih saya lagi ada buka beritanya mengenai faktur pajak gunggungan. Oke, saya baca nih Pak ya, biar jelas mengenai aturan faktur pajak digunggung ya. DJP jelaskan nih. Ini berita baru nih, baru minggu lalu ya. Faktur pajak gunggungan, itu maksud Bapak ya. Mudah-mudahan itu yang dimaksudkan ya, faktur pajak gunggungan. Nah, faktur pajak gunggungan, DJP menyebut nih PKP dapat membuat faktur pajak digunggung sepanjang penyerahan barang kena pajak itu atau BKP atau JKP-nya kepada pembeli BKP atau BKP memiliki karakteristik konsumen akhir. Oke. Jadi faktur pajak gunggungan bisa dilakukan apabila si pembelinya memiliki ciri-ciri karakteristik konsumen akhir, katanya gitu. Oke, kata orang pajak nih ya, sepanjang penyerahannya memenuhi kriteria tersebut, PKP dapat membuat faktur pajak digunggung. Oke, jadi tidak ditentukan berdasarkan KLU atau klasifikasi lapangan usaha, kata DJP ini ya. Bukan gara-gara KLU, orang bisa atau tidak bisa digunggung. Kan dulu kan orang berpersepsi, oh gua harus pedagang eceran baru bisa gunggung. Jawabannya tidak ya. Tidak berdasarkan KLU. Siapapun bisa menggunggung apabila si pembelinya itu adalah konsumen akhir. Oke. Namun, jika ketentuan ini tidak dipenuhi, nah, maka akan kena denda 1% katanya. Oke. Sebagai informasi, karakteristik konsumen akhir yang dimaksudkan ada dua hal. Pertama, pembeli barang atau jasanya itu mengkonsumsi secara langsung barang tersebut. Jadi, ciri-ciri konsumen akhir adalah dia beli, dia pakai, bukan dijual lagi. Gitu. Nah, dia pakai langsung itu ciri-ciri konsumen akhir ya. Kedua, pembeli barang atau penerima jasa tidak memakai atau memanfaatkan barang tersebut atau diterima untuk kegiatan usaha. Jadi dia tidak dibeli terus dipakai untuk usaha, tidak. Dia dibeli untuk dipakai buat diri sendiri. Nah, itulah karakteristik konsumen akhir. Oke. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikin faktur pajak digunggung itu harus dibuat dengan mencantumkan keterangan yang paling sedikit memuat nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau JKP. Nah, kemudian keterangan jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga, PPN dipungut, dan sebagainya. Oke, tetapi itu nggak perlu ya. Itu nggak perlu. Jadi, kalau digunggung, langsung saja di fakturnya. Bapak tulis total nilainya ya. Total nilai gunggungannya berapa. Cara nilainya gimana? Kumpulin semua invoice-nya. Invoice yang pembelinya itu end user, maka itu boleh menggunakan gunggungan semua. Gitu, Pak. Langsung di fakturnya ditulis di bagian gunggungan totalnya saja. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Erik. Bapak Christophorus Lee. Kalau ada kesalahan masa saat bayar angsuran PPh 25, sebaiknya pengajuan BPK atau PBK secara online atau harus ke KPP. Oke, PBK setahu saya masih harus offline Pak ya, langsung ke KPP, bawa dokumen asli BPN-nya. Setahu saya begitu sih Pak, belum bisa online ya. Tapi ke depan kita tunggu deh, kita tunggu akan bisa online segera mungkin ya. Jadi urusan-urusan seperti ini tuh harusnya sudah bisa online semua. Gitu sih Pak. Cuman yang saya dengar sudah akan bisa sih untuk PBK. Saat ini masih belum ya. Jadi Bapak tetap mesti datang ke KPP, bawa formulir
PBK-nya silakan diajukan. Semoga terbantu Pak Christophorus. Bapak Billy Chen, pensiunan yang punya aset tanah dan gedung menghasilkan pendapatan sewa rata-rata di atas 4,8 M per tahun. Oke, bagaimana tanggulangi jangan sampai dinaikin secara jabatan menjadi PKPOP? Mohon petunjuk. Jadi gini, untuk orang pribadi yang punya aset dan disewakan lebih dari 4,8 M, kalau itu bukan usaha utama dia, maka itu tidak usah kena PPN. Ya, tetapi kalau itu usaha utamanya dia, maka dia akan kena PPN. Nah, sekarang dia mesti berdebat sih sama orang pajak nih, bahwa ini tuh bukan usaha utama saya loh, ini tuh hanyalah passive income saya saja, karena saya sudah pensiun. Gitu. Dia mesti siap berdebat untuk itu, Pak. Nah, kalau enggak ya kena PPN. Gitu sih. Nah, kalau memang itu bukan usaha utama dia, itu hanyalah passive income, dia boleh berdebat dan harus siap berdebat dengan si petugas pajak sih. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Billy Chen. Bapak Torik Nur, malam kau. Untuk properti warisan yang sudah dibalik nama ke ahli waris lebih dari satu orang, pelaporan di SPT tahunan untuk nilainya diisi bagaimana ya? Apakah nilainya dibagi jumlah nama di sertifikat? Setuju Pak, betul. Jadi kalau ada 5 nama, maka si A hanya laporin 20%, si B lapor 20%, si C 20%, 20%, 20%. Begitu Pak. Jadi masing-masing orang melaporkan sebuah properti hanya senilai bagiannya dia saja. Gitu Pak. Gitu. Semoga terbantu Pak Torik Nur. Bapak Ibu Diana Darmawan. Pak Awan, kalau penghasilan PT perorangan sebagai konsultan dipotong PPh 23 oleh penerima jasa. Untuk PPh 23 itu, PT perorangan lapor bulanan tiap tanggal berapa atau di SPT saja. Oke. Jadi kalau kita dipotong oleh pihak lain, Bu, kita hanya lapor di tahunan saja ya, bukan di tiap bulan. Bukan. Kalau kita memotong orang, barulah kita lapor per bulan. Gitu ya. Kalau kita memotong, kita lapor per bulan. Kan karena kita bayar. Nah, tetapi kalau kita dipotong, maka bukti potong dikumpulin saja, nanti di tahun depan kita urus. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Diana. Ibu Liana 1298. Pak, adik saya orang pribadi, Pak. Tapi PKP. Oke, adik saya punya gudang, Pak. Ada yang mau sewa. Bagaimana cara buat faktur pajaknya, Pak? Loh, dia PKP tapi nggak tahu cara bikin faktur pajak. Oke, langkah pertama adalah dia mesti ke KPP. Mesti ke KPP cari AR-nya, Pak. Ini tugasnya AR nih. Cari AR-nya, Pak, saya PKP tetapi saya belum bisa bikin faktur pajak. Tolong dibantu. Oke, dia mesti isi formulir yang namanya formulir kode aktivasi, formulir password aktivasi, kemudian sertifikat digital, paspres, kemudian ada foto dan sebagainya itu, dan ada spesimen tanda tangan dan sebagainya. Semua itu mesti dia lakukan, barulah dia bisa menginstal aplikasi e-faktur di komputernya. Nah, setelah dia install aplikasi e-faktur di komputernya, dia akan bisa mulai bikin faktur pajak pakai komputernya. Gitu, Bu. Semua ini tugasnya AR ya. Tolong ngomongin ke AR, minta bantuan. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Liana. Gampang kok, tinggal ke KPP aja. Ibu Siska Sugi. Untuk jasa angkutan atau tracking yang omsetnya lebih dari 4,8 M, wajib PKP untuk tarif PPN 11% atau 1,1%? Oke, wajib PKP iya betul. Apakah 11 atau 1,1%? Setahu saya 1,1%, Bu. Ya, apakah dia punya izin nggak ya? Dia punya izin untuk jasa transportasi nggak? Kalau dia punya JPT, jasa SUJPT kalau nggak salah namanya, surat izin usaha jasa pengangkutan transportasi ya, dia bisa menggunakan 1,1%. Setahu saya sih begitu ya, Bu Siska. Semoga terbantu, Bu. Bu Mimik Latifah. Terima kasih Pak Wan. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Ibu Komala, kalau orang pribadi kena periksa karena ada lebih bayar dan dimintakan satu rekening bank yang berisi arus penghasilan yang diterima, apa itu dapat kita berikan? Sedangkan kita ada uang masuk dari orang hutang ke kita. Kalau saya sih nggak mau kasih Bu rekening. Kok bisa lebih bayar ya? Kalau saya prinsipnya, kalau orang pribadi saya tidak mau kasih rekening. Oke. Sekarang kalau dia lebih bayar ya tinggal pembetulan saja. Nah, sekarang sudah diperiksa nih, sudah diperiksa kan nggak bisa pembetulan. Ya udah nggak usah kasih. Sekarang pemeriksa punya data apa? Kalau dia punya data, silakan dikasih ke saya dan kita betulkan. Kalau dia nggak punya data, ya sudah, tolong dihentikan pemeriksaannya. Gitu aja. Gitu Bu Komala. Semoga terbantu Bu. Ibu Emilia Pak Awan, kita dapat reward dari pabrik, dari target pembelian yang tercapai. Berupa uang tunai anggaplah 100 juta gitu ya, dipotong 5% saja. Yang saya tanyakan, kalau 100 juta tersebut diberikan sebagai hadiah berupa mobil, berapa pajaknya Pak?
Kalau hadiah itu 25%, Bu. Setahu saya ya. Jadi kalau pajak hadiah itu 25%. 25%. Setahu saya seperti itu. Sudah betul, dia kasih uang tunai, dia potong 5% sudah betul. Nanti kita tinggal hitung sendiri di SPT tahunan kita. Itu sudah betul sih, Bu. Lebih baik begitu. Nanti kan uang ini bisa kita beli mobil dan sebagainya suka-suka kita. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Emi. Ibu Siara 5151. Malam Pak Wan. Bedanya MPPNE dengan yang lapor nihil apa ya Pak? Dan apa syarat serta konsekuensinya ya untuk CV yang sudah tidak beroperasi? Terima kasih Pak. Jadi NE itu perlu diajukan Bu pakai sebuah surat yang namanya permohonan NE. Gitu Bu ya. Kalau lapor nihil kan dia masih aktif. Dia masih aktif cuman lapornya nihil terus gitu. Nah, celakanya kalau kita mengajukan NE takutnya ada orang takut diperiksa gitu. Gara-gara ada surat permohonan NE diperiksa kan repot. Ya udahlah, kita lapor nihil aja terus selama 5 tahun ke depan. Gitu, nggak usah pusing. Gitu, Bu. Nah, konsekuensinya gitu. Konsekuensinya kalau kita mengajukan NE ada kekhawatiran yang harusnya nggak usah repot malah jadi repot. Gitu, Bu. Kalau lapor nihil kan cuma setahun sekali, lapor nihil 5 tahun ke depan gitu dong sih. Semoga terbantu Bu Siara. Ibu Widya Yolandra Putri. Untuk perusahaan sawit yang baru buka dan masih TBM, itu laporan SPT-nya selama tanaman belum menghasilkan itu bagaimana Oke, jadi Ibu coba cek ke PSAK-nya ya. Kan ada PSAK khusus tuh untuk yang beginian. Intinya kan semua pengeluaran-pengeluaran itu kan dia kapitalisasi dulu. Dia bikin jadi aset, ya kan? Semua beban-bebannya dia bikin jadi aset. Nanti ketika dia menghasilkan baru dia dibebankan. Kan gitu ceritanya. Nah, setahu saya pajak pun ngikutin. Setahu saya gitu ya. Pajak juga mengikuti akuntingnya. Kalau akuntingnya dia mengasetkan, dia mengkapitalisasi, ya udah dikapitalisasi dahulu. Gitu sih, Bu. Nah, tetapi yang sifatnya pemotongan PPh 21, 23 itu tetap wajib ya, gitu. Tetapi bebannya itu nggak ada. Biaya semua dikapitalisasi dahulu. Gitu sih. Semoga terbantu Bu Widya. Bapak Acuang 29, malam kawan, sehat selalu. Malam sehat selalu. Bapak De Kruger. Awan, kalau kegiatan membangun sendiri hanya bayar tukang saja tidak pakai kontraktor, apakah ada aspek PPh-nya? PPh sih enggak Pak, PPN-nya ada ya. PPN itu ada ya, PPN membangun sendiri namanya. Nah, PMS ya, PPN membangun sendiri. PPN membangun sendiri ini akan terkena kalau Bapak membangun lebih dari 200 meter persegi dalam waktu 1 tahun. 2 tahun kalau nggak salah ya. 2 tahun, iya. Kalau nggak salah ya. Kalau bangun lebih dari 200 meter persegi, maka itu kena PPN membangun sendiri. Nilainya 2,2%. Gitu. 2,2%. Iya, betul. Tetapi kalau Bapak bangunnya di bawah 200 meter persegi, maka nggak ada PPN-nya. Gitu, Pak. Kalau PPh sih nggak sih. Semoga terbantu, Pak De Kruger. Bapak Dedi Koto. Malam mau tanya, dengan terbitnya aplikasi SPT PPN 1107 PUT versi 2022, apakah tetap lapor SPT masa PPN di faktur web atau di aplikasi baru? Saya belum mengerti Pak ini. Yang saya tahu adalah mesti ganti yang baru. Yang saya tahu seperti itu ya Pak. Tapi sampai hari ini masih nggak jelas ya, masih bingung orang-orang. DJP juga masih belum sosialisasi sepenuhnya ya, dan kita masih belum jelas nih. Kita tunggu ya, mungkin pertengahan Oktober ini sudah mulai disosialisasikan sih. Anyway, mau pakai e-faktur ataupun pakai aplikasi, yang penting Bapak dapat dapat BPE selesai, gitu sih Pak. Kalau e-faktur web yang nggak bisa, ya udah pindah ke aplikasi. Kalau aplikasi masih error, kembali ke e-faktur, gitu. Yang penting dapatkan BPE-nya, bukti pelaporan elektroniknya. Udah gitu Pak. Nah, memang masih kontroversi, masih bingung orang-orang. Tapi ya pelan-pelan pasti beralih lah. Kita pasti beralih. Ini kan program baru. Kita pasti beralih ke situ. Semoga terbantu Pak Dedi Koto. Bapak Dedi Koto. Saya selalu WP badan. Oh iya Pak Dedi. Oke. Bapak Sierra 5151. Pak Awan, jika satu aset terdaftar di SPT pribadi untuk tanahnya, tetapi bangunannya masuk ke SPT CV. Nah, jika dijual, dananya akan dimasukkan SPT OP atau CV ya, karena kan PPh finalnya atas satu objek pajak. Oke, tetap dipisah Pak, tetap dipisah. Barangnya punya pribadi ya nanti uangnya dikembalikan ke pribadi. Nah, yang bagian bangunan nanti dijual, uangnya dipisahkan, uang itu dikembalikan ke CV. Gitu sih Pak. Masalah bayar pajaknya itu nanti tinggal diatur aja. Gitu sih. Yang penting uangnya ya uang dari penjualan tanah dibalikin ke orang pribadi, uang dari penjualan properti dikembalikan ke si CV masing-masing gitu Pak. Walaupun nanti terimanya gelondongan total tetap dipecah dikembalikan ke masing-masing. Gitu sih Pak. Semoga terbantu Pak Sierra.
Bapak Redmi Note 96610. Ko, kalau BAP SP2DK sudah ada dan sudah tanda tangan, dan pembetulan SPT sudah dilapor, apakah masih bisa diminta penjelasan lagi atas SP2DK tersebut? Mohon pencerahannya, Ko. Terima kasih, Ko. Banyak, Ko Awan. Oke. Setahu saya sih Pak ya, kita masih gentleman. Ya, AR juga begitu. Kalau dia sudah tanda tangan BAP, dia sudah bikin BAP, sudah tanda tangan, dan kita sudah pembetulan dan sebagainya, semestinya sewajarnya dia tidak lagi mempermasalahkan. Dan sejauh ini belum pernah sih dipermasalahkan ulang gitu Pak ya, gara-gara kasus yang sama gitu ya. Belum pernah di saya sih, gitu. Tetapi secara aturan, ya suka-suka dia. Secara aturan, AR tuh bebas. Kalau dia merasa, ini masih salah nih, masih bisa gue gali nih potensi pajaknya, ya boleh-boleh saja dia menggali. Gitu sih Pak. Secara aturan dia bebas. Tetapi secara fakta di lapangan biasanya enggak lah. Dia move on lah. Dia masih banyak SP2K yang lain yang mesti dia bereskan Pak. Semoga terbantu Pak Redmi Note. Ibu Meyawi, Kak Awan tanya lagi nih, mau urus cabut NPWP orang pribadi almarhum, bisa online atau ke kantor pajak lalu itu ada formnya atau saya buat surat penghapusan NPWP tersebut. Thank you Kak Awan. Oke, jadi untuk penghapusan orang meninggal, Ibu mesti datang ke KPP. Ya, datang ke KPP, bawa satu NPWP asli Bu. Kartu NPWP asli si almarhum mesti dibawa, kan mau dikembalikan nih, mau ditutup kan, mau dikembalikan. Dan nggak bisa online ya, mesti datang kantor pajak. Ada formulirnya minta di kantor pajak, nanti diisi manual. Gitu Bu ya, formulir. Kemudian bawa fotokopi akte kematian. Gitu. Kemudian mungkin Ibu akan diminta kartu keluarga. Bawa aja kartu keluarga, terus fotokopi KTP-nya si yang almarhum. Nah, kalau almarhum ini punya harta yang mau diwariskan kepada istri, maka istri pun akan otomatis disuruh bikin NPWP baru. Gitu sih, Bu. Nah, alangkah baiknya langsung di tempat Ibu bikin NPWP baru untuk si istri. Itu lebih baik. Nanti semua harta-harta suami almarhum dipindahkan ke SPT-nya atas nama istri. Gitu, Bu Meyawi. Semoga terbantu, Bu. Ibu TDMNNW. Selamat malam, Bang. Malam, Bang. Kalau boleh tanya, Abang masih pakai Accurate 5 nggak, Bang? Masih, Bang. Saya masih pakai Accurate 5 sampai hari ini. Ya, semoga terbantu, Pak TDMNNY. Bapak Ibu Siska Rusli, makasih banyak kok. Makasih, Bu. Sama-sama. Lanjut Ibu Diana Darmawan. Pak Awan, kalau jasa konsultan tidak dipotong penerima jasa. Sebagai PT perorangan harus lapor sendiri PPh pasal 4 ayat 2 setiap bulan atau nanti dibayar secara tahunan saat SPT. Oke, kalau Ibu menggunakan mekanisme PPh final UMKM yang 0,5%, maka setiap bulan Ibu cukup bayar saja. Bayar sebelum tanggal 15. Ya. Lapornya nggak usah dulu, karena belum ada petunjuk dari kantor pusat. Gitu. Semestinya ada laporannya, cuman sampai sekarang belum ada. Nah, untuk PPh UMKM 0,5% itu bukan PPh final 4 ayat 2 yang biasa ya, Bu. Itu bukan. Itu tidak tergabung dalam PPh 4 ayat 2 yang biasa, bukan. Ini masuk kategorinya kategori khusus. Sehingga sampai sekarang belum ada petunjuk untuk pelaporannya. Jadi sementara mesti dibayar dulu saja, nggak usah lapor. Nah, bayarnya harus tiap bulan ya, Bu. Tiap bulan bukan tiap tahun. Bayarnya adalah bulanan. Semoga terbantu, Bu Diana. Ibu Emilia Ko. Thank you penjelasannya Pak Awan. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih Bu Emi. Sukses dan sehat selalu. Bapak Ben Setiawan. Kalau kesalahan tarif, apa bisa dibetulkan Ko? Kita memakai tarif umum tanpa ngasih surat keterangan perpindahan tarif. Nah, maksud Bapak masih tetap mau menggunakan UMKM gitu Pak ya, ceritanya ya. Bapak sudah terlanjur pakai tarif umum, tapi Bapak mau kembali ke UMKM gitu Pak ya. Nah, coba tanya ke AR Pak, coba tanya ke AR. Setahu saya ya, orang yang sudah berubah ke tarif umum, sudah tidak bisa kembali ke tarif PPh final UMKM 0,5%. Setahu saya begitu. Kalau Bapak pakai badan, mending bikin PT baru. Gitu sih Pak. Kalau orang pribadi ya bikin PT aja, bikin PT perorangan mungkin lebih baik ya. Itu sih Pak. Coba cek ke AR-nya. Setahu saya sih kalau sudah pakai tarif umum, sudah nggak bisa kembali ke tarif yang 0,5%. Semoga terbantu Pak Ben Setiawan. Lanjut. Sorry. Bapak aku maafinnya. Bapak aku maafinnya. Pak, andai kita orang pribadi tidak pernah comply pajak. Mungkin nggak suatu saat didatangin orang pajak? Mungkin saja Pak, suka-suka dia mau datang. Lalu, jika disuruh bayar dan lapor SPT beberapa tahun ke belakang, bisakah kita pakai norma? Oh bisa Pak, bisa saja. Kalau nggak boleh sama KPP, gimana pembelaannya? Boleh Pak, boleh. Kenapa nggak boleh?
Suka-suka kita kan? Jadi di Indonesia ini prinsip perpajakan adalah self-assessment. Artinya gua membayar dan melapor sendiri. Gitu sih Pak. Self-assessment. Gitu Pak. Silakan Bapak laporkan mau pakai norma boleh, mau pakai UMKM juga boleh. Silakan digunakan cara yang menurut Bapak yang paling benar, paling efisien, paling murah. Gitu sih Pak. Gitu. Nggak, AR itu nggak boleh. AR itu nggak boleh memaksa kita mau ngapain, nggak bisa Pak. Tolong tanya ke dia, ke AR, aturannya bagaimana Pak? Kalau memang dia paksa Bapak untuk tidak pakai norma, aturannya bagaimana? Tanya dia. Gitu sih Pak. Semoga terbantu Pak, aku maafinnya. Bapak Jarnianeti, kok teman saya diminta lapor SPT 2021. Sementara perusahaan itu tidak melakukan pemotongan PPh 21. Bagaimana solusinya kok? Oh, dia terima gaji, tapi dia tidak ada bukti potong 1721 A1-nya, Pak ya. Gampang, Pak. Lapor UMKM aja beres. Jadi lapor UMKM bayar 0,5% selesai. Itu cara pertama. Cara kedua, ya udah masukkan nilainya sebagai penghasilan lain-lain gitu. Jadi nilai gaji dia dilaporkan sebagai penghasilan dalam negeri lainnya. Nanti tinggal dihitung tuh, kurangin PTKP, berapa pajaknya tinggal dibayar. Gitu sih, Pak. Semoga terbantu Pak Jarnianeti. Lanjut, Bapak TDMNNY. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya Bang, terima kasih Bang, sama-sama. Bapak Lucky Disket. Malam kok. Kalau pengajuan pencabutan PKP sudah 4 tahun belum diproses KPP, apakah bisa dicabut secara jabatan? Apa kita harus minta surat pencabutan ke KPP? Terima kasih. Sukses kok. Bapak datang ke KPP aja tuh, omel-omelnya tuh orang pajak tuh. Kenapa bisa 4 tahun nggak beres-beres? Jadi prosedurnya pencabutan PKP maksimal 6 bulan. Ya, maksimal 6 bulan untuk proses pencabutan PKP. Tidak lebih. Gitu Pak. Tolong ditanya ke KPP, kok bisa sih sampai bertahun-tahun begini? Kemungkinan besar sih sudah dicabut, kemungkinan. Cuma Bapak nggak terima hasilnya gitu sih Pak. Saya baca ke KPP ya Pak. Semoga terbantu Pak Luki. Bapak Jeffrey Caroline. Kawan, pajak UMKM untuk penghasilan lebih dari 500 juta, cara bayarnya gimana? Apa bayar tiap bulan? Apa dikurangi 500 juta dahulu? Oke. Pertanyaannya, apakah bayar tiap bulan? Jawabannya iya. Bayarlah setiap bulan Pak ya, bukan setiap tahun ya. Setiap bulan dibayar setelah melewati 500 juta. Contoh nih, omset sampai bulan Maret sudah 510 juta. Contohnya ini ya, maka 10 jutanya yang kena pajak. Ya, 10 juta dikalikan 0,5% dibayar di bulan depan, di bulan April. Gitu Pak ya, seperti itu ya. Nah, bayar setiap bulan, dibayar di bulan depan. Cara bayarnya gimana? Bapak bisa datang ke ATM di semua bank, pilih yang namanya pembayaran, pilih pajak, pilih PPh final bruto tertentu. Nah, pilih situ Pak. Nanti tinggal masukkan nilainya berapa, MPP-nya berapa, nanti otomatis terbayar. Gitu Pak ya. Semoga terbantu Pak Jeffrey. Bapak Billy Chen. Pemilik perumahan mau belanja untuk perumahan dia. Tapi dia nggak mau berikan NPWP atau NIK untuk diterbitkan faktur pajak. Dia tanya, bisa nggak pakai nama cash? Kalau nggak bisa, dia nggak jadi belanja. Gimana tuh Pak? Pemilik perumahan. Jadi saya punya perumahan, mau belanja untuk perumahan. Mau belanja untuk perumahan. Tapi dia nggak mau berikan NPWP untuk diterbitkan faktur pajak. Dia bisa nggak pakai cash? Oke. Jadi gini Pak, kalau kita PKP, maka kita wajib membuka faktur pajak. Oke. Kalau dia tidak mau kasih KTP ataupun NPWP, kalau kita mau tuliskan nama cash sudah nggak bisa zaman sekarang ya. Maka solusinya adalah digunggung saja. Oke. Atau Bapak nggak bisa lagi sih buka faktur pajak 000, udah nggak bisa ya. Digunggung aja nanti ya, digunggung saja, tetapi ada resiko bayar 1%. Nah, jadi nanti kasih tahu ke si pembelinya, kasih denda 1% aja, kasih denda 1%, itu mesti dibayar nanti kalau ketahuan gitu. Kalau ketahuan mesti kena denda 1%, jadi biar dia tanggung di awal gitu sih Pak. Digunggung saja Pak. Semoga terbantu Pak Billy Chen. Bapak aku maafinnya. Soalnya kan norma ada aturan yang diajukan maksimal Maret Pak, gimana ya? Oh iya betul Pak, betul. Setahu saya belum pernah dipermasalahkan sih ya mengenai norma ini. Nah, tetapi kalau dia permasalahkan, ya udah Bapak nggak usah bilang norma, Bapak bilang saya UMKM, selesai. Gitu Pak. Bapak nggak usah bilang Bapak ini penerima penghasilan pekerja bebas, nggak usah. Bapak bilang saya ini UMKM aja. Gitu. Tetapi kalau Bapak jelas-jelas seorang profesi yang pekerja bebas, contohnya adalah
agen asuransi, Bapak minta pakai Norma, minta paksain pakai Norma. Kalau nggak pakai Norma, saya bangkrut Pak, saya rugi Pak, rugi besar gitu. Ngomong ke orang pajaknya, gitu sih. Mestinya dia punya hati lah untuk bantuin kita, gitu kan. Kalau pekerja bebas kan bukan orang kaya gitu. Semoga terbantu Pak, aku maafin ya. Lanjut, Pak Ben Setiawan. Malah ini saya suruh pakai ke UMKM omset 0,5% gara-gara nggak ada surat permintaan tarif. Karena 2020 kita omset di bawah 4,8 M, 2022 omset kita di atas 10 M, maka saya langsung pakai umum. Oke Pak, bukankah lebih baik Pak kalau pakai 0,5%? Saya rasa sih kalau disuruh 0,5%, kita terima Pak, bagus Pak. Bagus kalau kita bisa pakai 0,5% ya. Dipakai aja kalau memang dia suruhnya begitu. Gitu sih. Nah, kalau mengenai kembali ke PPh UMKM udah nggak bisa. Kalau Bapak sudah terlanjur bayar pakai umum, kemudian disuruh 0,5%, berarti kan Bapak PBK. Boleh-boleh aja sih, boleh Pak PBK. Minta kasih tahu dia mau di PBK, boleh-boleh aja sih. Gitu. Cuman kemungkinan kan bakal lebih mahal yang Bapak bayar dong. Mestinya sih AR itu nggak mempermasalahkan. Karena kan Bapak bayar lebih besar, mestinya sih diterima ya. Tapi kalau dia suruh PBK ya nggak apa-apa Pak. Di PBK aja dari tarif umum ke 0,5%. Di PBK aja. Kan dia yang suruh, si AR yang suruh. Gitu. Semoga terbantu Pak Benz. Bapak MMF Balikpapan, untuk UMKM pemakaian PPh final hanya boleh 7 tahun ya. Setelah 7 tahun, apa yang dipakai? Terima kasih kok. Oke, untuk orang pribadi ya. Untuk orang pribadi maksimal 7 tahun. Itu betul. Nah, sampai Desember 2024 nanti. Ya, 2024. Nah, setelah 7 tahun, apa yang dipakai? Yaitu tarif umum. Nah, tarif umum itu bagaimana? Yaitu pakai metode norma. Jadi, dia norma anggaplah 30%. Berarti dari semua omset dia menggunakan 30% keuntungan, 30% inilah yang kena pajak. Gitu, Pak. Ya, menggunakan metode norma, yaitu berapa puluh persen dari omsetnya sebagai penghasilan ini yang kena pajak. Pajaknya berapa? Pajak itu yang progresif, yang 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Itu, Pak. Pajak progresif orang pribadi. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Nanti tunggu Paknya masih lama itu ya. Nanti kan 2024 sudah ganti presiden, udah ganti menteri. Jadi santai Pak. Mungkin saja ada peraturan baru, kita nggak tahu ya. Santai Pak. Semoga terbantu Pak MMS. Ibu Viera Sienta. Malam kawan, malam Bu. Dalam e-form pajak WP Badan halaman 8A yang non-kualifikasi, itu untuk diisi oleh perusahaan apa ya? Contohnya perusahaan apa? Non-kualifikasi, biasanya sih saya perusahaan-perusahaan yang jasa-jasa, kemudian freight forwarder, pokoknya yang bukan dagang, itu bisa saya masukin ke non-kualifikasi. Contohnya yayasan juga bisa, yayasan juga saya masukin ke situ, non-kualifikasi. Gitu sih Bu. Kalau jelas-jelas dagang, baru saya pakai perusahaan dagang. Kalau yang bukan itu, biasanya sih saya buang ke situ, ke non-kualifikasi sih. Semoga terbantu Bu Viera Sienta. Bapak Ben Setiawan, gara-gara nggak kasih surat pemberitahuan di awal tahun. Oke. Ya bagus sih Pak, kalau disuruh balik ke 0,5%, bukannya lebih murah. Coba Bapak cek mana lebih murah. Pakai yang lebih murah aja. Paksain pakai yang lebih murah. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Ben. Bapak Jeffrey Caroline, terima kasih kawan, terima kasih kok. Sama-sama kok. Bapak Gomez, kawan, is the best konsultan. Nggak ada yang seperti kawan yang mau bersharing. Terima kasih kawan. Terima kasih Bu, Pak, sama-sama. Bapak BTTNBB, kemarin kalau tidak salah harta suami istri digabung. Bapak bilang PP 23 2018 isi tentang UMKM. Apa Pak? Mohon maaf, sorry, maaf. Kemarin kalau tidak salah harta suami istri digabung. Betul Pak, harta suami istri itu digabung kalau si suaminya, kalau mereka tidak bisa harta ya. Kalau mereka cuma punya satu MPWP maka digabung. Kalau MPP masing-masing ya boleh dipisah, boleh digabung. Bapak bilang PP 23 2018 isinya tentang UMKM. Iya betul Pak, PP 23 2018 itu tentang UMKM ya, tentang PPh 0,5% yang UMKM. Betul Pak, semoga terbantu Pak WTT. Bapak MMS Balikpapan, apa bayar pajak UMKM tidak perlu bikin ID billing lagi? Ada dua cara Pak, ada dua cara. Cara pertama bikin ID billing kemudian bayar. Ini kan agak repot nih. Cara kedua adalah langsung ke mesin ATM. Itu bisa langsung, tidak usah pakai ID billing. Gitu Pak, ada dua cara ya. Mau pakai ID billing boleh. Kalau mau pakai ID billing, Bapak mesti masuk ke DJP online. Bikin di menu pembayaran, nanti ada bikin e-billing di situ. Agak repot, tetapi kalau boleh langsung pakai ATM saja. Langsung pakai ATM, tinggal bayar, nggak usah pilih-pilih kode, langsung saja PPh final bruto tertentu. Dia sudah ada menunya. Semoga terbantu Pak MMS.
Bapak Jeffrey Caroline, Ko Awan, saya sudah bayar UMKM tiap bulan dari Januari. Tetapi omset lebih dari 500 juta baru di bulan Juni. Gimana Eko? Oke, solusinya adalah ibu atau bapak langsung berhenti bayar sekarang. Berhenti bayar ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan ini, ibu pindah bukukan. Dipindah buku ya PBK ke bulan lain. Ke bulan Desember, November, Oktober, September, Agustus, dan Juli. Gitu sih, Bu ya. Jadi, nggak usah khawatir, semua itu bisa dipindah bukukan ke bulan-bulan berikutnya. Gitu, Bu. Pakai formulir pindah buku ke kantor pajak. Gitu. Semoga terbantu, Pak Jeffrey Caroline. Bapak Ben Setiawan, thank you, Pak. Terima kasih sama-sama, Pak. Ibu Titik Lucy, malam kok, kalau perusahaan PKP masih menerbitkan faktur pajak atas nama cash, itu masih bisa kan kok? Setahu saya nggak bisa deh, Bu. Setahu saya udah nggak bisa deh. Kalau isi 0000 tuh udah nggak bisa, setahu saya ya. Jadi tidak masuk ke faktur pajak digungungkan kok. Iya, coba cek Bu ya di e-fakturnya. Kalau memang bisa, berarti tetap bisa, tetapi akan kena denda 1% udah pasti ya. Jadi kalau memang bisa pakai cash dan 0000 NPWP-nya, maka akan tetap bisa faktur pajak, tetapi akan kena denda 1%, udah pasti. Atau kalau memang nggak bisa ya udah digunggung saja, gitu. Kalau memang nggak bisa digunggung saja, gitu Bu. Kalau bisa ya nggak apa-apa, tetapi akan kena 1% denda. Semoga terbantu Bu Titik. Bapak WTT, PP 2318 isi tentang UMKM. Betul Pak, betul. Setahu saya seperti itu. Bapak WTT, kalau pisah harta dan pisah NPWP dan salah satu kena denda, pasangannya harus melunasi. Iya Pak, iya. Kalau suami kena masalah ya istri bantuin. Kalau istri kena masalah ya suami bantuin. Kan janji pernikahan tuh Pak, sehidup semati. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak WTT. Bapak MMS, tim Ko Awan. Oke, sama-sama Pak. Oke, terima kasih teman-teman ya. Udah selesai, udah jam 9 ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Seperti biasa ya, kita akan ketemu lagi di hari Senin jam 8 malam hari Senin depan ya. Makasih buat semuanya teman-teman. Kalau teman-teman mau hubungi saya langsung, mau konsultasi langsung, bisa ke www.lembagabantuanpajak.com ya di sana. Kalau mau konsultasi langsung dengan saya di www.lembagabantuanpajak.com. Oke, ada satu lagi dari Ibu Marlina. Oke. Kawan, kalau masuk di gunggung, apakah masih kena denda 1%? Tetap kena, Bu ya, kalau terbukti itu seharusnya dibuka faktur pajak. Ya, jadi kalau digunggung, kemudian diperiksa, dan ketahuan ini seharusnya dibuka faktur pajak, maka tetap denda 1%. Nah, jadi dari awal suruh si pembeli yang bayar, karena dia tidak mau kasih KTP NPWP ke kita. Gitu. Ibu Titik Lucy, oke kok, terima kasih atas informasinya. Terima kasih Bu Lucy, sama-sama, sehat selalu. Oke, makasih teman-teman ya. Buat teman-teman yang punya PT atau CV atau UMKM mau naik kelas, saya ada program coaching membership setiap minggu selama setahun ke depan. Nanti silakan hubungi saya ya kalau punya PT CV yang mau dibantu coaching untuk membuat pelaporan akunting dan pajak secara mandiri. Jadi tidak usah pakai konsultan pajak lagi, bisa langsung secara mandiri. Gitu Bu. Ya Pak ya. Oke semuanya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan jam 8 malam. Mari.